Di dalam sebuah dialog antara Presiden Uni Eropa von der Leyen di India dengan pejabat India di awal April 2022 bisa menjadi pelajaran yang sangat baik bagaimana nanti kita Indonesia yang nantinya akan menjadi negara besar untuk menjalankan strategi bernegaranya. Dialog tersebut patut dipelajari dengan seksama. Kita semua tahu posisi India dalam voting di PBB untuk mengutuk serangan Rusia ke Ukraina adalah netral, di mana India walau dekat dengan Inggris dan Amerika serta sangat anti Tiongkok memilih netral, bahkan masih melakukan hubungan bisnis, tidak ikut melakukan sanksi ekonomi. Hal ini membuat Inggris dan Uni Eropa mengadakan pertemuan diplomatis ke India, sekedar mengingatkan di dalam manuver sebuah negara maka bermain cantik ala Soekarno itu penting. Namun sayang, hingga 6 presiden setelahnya masih belum menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai pemain global. Untuk itu kita akan menjelaskannya. Kita contohkan India. Sebelumnya kita jelaskan bagaimana Tiongkok bermain dalam percaturan politik dunia. Tiongkok seakan perang lawan Amerika, namun transaksi terbesar dagang ternyata Tiongkok impor dan ekspornya ya ke Amerika. Begitu juga Amerika, transaksi terbesar negaranya ya dengan Tiongkok, baik ekspor ataupun impor. Hal itu semua adalah secara dagang atau secara ekonomi. Namun secara ideologi Tiongkok dan Amerika berseberangan. Jadi yang perang adalah ideologinya, bukan dagangnya. Catat itu ya. Tiongkok yang komunis, Amerika yang demokratis itu sangat berlawanan. Secara ideologi mereka perang. Amerika ingin semua negara itu menjadi negara demokrasi. Tiongkok tidak mempromosikan komunisnya, namun mempromosikan bantuan dalam tanda petik uang yang di kacamata pertahanan negara adalah jebakan. Tujuannya untuk menciptakan ketergantungan pada Tiongkok. Dengan demikian, tujuan bernegara Tiongkok untuk menghidupi 1,5 miliar penduduknya bisa bertahan selamanya. Disinilah Amerika tidak senang karena banyak kehilangan pengaruh di banyak negara yang berpaling ke Tiongkok. Di posisi dunia, ideologi Tiongkok itu dekat dengan Rusia, terutama cara kepemimpinan para pemimpinnya yang saat ini mengendalikan dua negara tersebut, yaitu otokrasi. Otokrasi adalah penguasa tunggal, sama halnya dengan Erdogan di Turki. Karena itu ketiganya dekat sekali hubungannya. Tiongkok itu membangun hubungan lebih personal pada mitra negara-negaranya. Xi Jinping dekat dengan Putin, dekat dengan Erdogan, dan Putin juga dekat dengan Erdogan. Mereka telepon-teleponan mungkin tiap minggu 1 kali selama menjabat. Dekat sekali hubungan pribadi mereka. Dan ingat, padahal Turki itu NATO loh ya. Kembali ke India. Ketika India ditekan Amerika dan Eropa Barat, Menteri Luar Negeri India menjawab taktis tekanan tersebut yang membuat ketua delegasi Uni Eropa tersebut terdiam. Ketika dikatakan oleh delegasi Uni Eropa membeli minyak Rusia artinya membantu Rusia membunuh manusia tak berdosa di Ukraina, maka jawaban panjang Menteri Luar Negeri India dengan mengatakan, siapa sesungguhnya yang membeli minyak dan gas dari Rusia yang terbanyak? Dari 12% minyak dunia yang dihasilkan oleh Rusia, 70%-nya dibeli oleh Eropa Barat, dan hasil gas alam Rusia, Eropa Barat membeli 60%-nya. Sudah sejak lama Eropa Barat bergantung pada Rusia. Kemudian dilanjutkannya, untuk membangun kekuatan perang Rusia, Rusia memerlukan waktu lebih dari 20 tahun hingga kekuatan militernya tercapai di posisi sekarang. Artinya uang dari Eropa Barat lah yang terbesar membuat kontribusi pembangunan kekuatan militer Rusia untuk menjadi seperti saat ini. Mengapa kalian, Amerika dan Uni Eropa, bersikeras menekan India dan melarang India bertransaksi menggunakan rubel membeli minyak Rusia dengan menuduh membantu Rusia membunuh manusia tidak berdosa? Ini pertanyaan sekaligus pernyataan yang membuat delegasi Eropa dan Amerika diam tidak berkutik. Kikuk diskakmat begitu. Bahkan Menteri Luar Negeri India mengatakan, sampai hari ke-35 penyerangan Rusia ke Ukraina, kalian masih membeli gas Rusia dan membayar dengan rubel atau emas daripada resiko membuat negara Eropa Barat kalian jadi gelap atau kedinginan atau tidak bisa masak. Kalian tetap berhubungan dengan Rusia. Sekarang kenapa kalian tekan India? Apa hak kalian bangsa Eropa menekan India seperti itu? Kalian sudah memiskinkan India di abad 18 dan 19. Di mana masa itu India dan Tiongkok adalah dua negara Asia. Bahkan India di abad 17-18 tersebut adalah negara paling kaya di dunia. Dalam diskusi tersebut, Menteri India juga menyerang delegasi Inggris dengan mengatakan, kalian Inggris telah mencuri kekayaan India hingga membuat India miskin sebagaimana saat ini. Oh iya sahabat, saat ini India sedang menuntut Inggris dengan meminta kembali apa yang dilakukan Inggris ketika menjajah India. Inggris dituduh telah merampok India senilai 43 triliun US dollar atau senilai 330 kali APBN Indonesia sekarang. Sang menteri pun melanjutkan, kalian Inggris membuat India di masa kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua menjadi negara termiskin dunia. Sekarang kalian mau mengatur India untuk taat pada kalian dan menentang Rusia. India adalah negara berdaulat. India bisa melakukan apapun tanpa ada yang boleh
mendikte. Kalimat dari Menteri Luar Negeri India tadi demikian kuatnya sehingga menjadi pembicaraan dunia. Inilah yang kita, bangsa Indonesia, juga ingin mengatakan kepada dunia. Belanda telah merampok lebih dari 30 triliun dolar. Harus kita buat jera itu Eropa Barat. Indonesia harus menuntut dan meminta hak kita dengan menyuarakan kedaulatan negara Indonesia tanpa takut akan pengaruh Tiongkok, pengaruh Amerika, dan pengaruh Eropa untuk punya hak hidup sendiri di atas kaki sendiri. Kita tuntut mereka semua. Sulit kalau Indonesia pakai uang IMF karena ada uang Belanda di sana misalnya. Sulit kalau kita mau berdiri netral beli minyak Rusia agar harga BBM rakyat murah karena 20% lebih murah beli minyak Rusia daripada minyak Arab dan minyak Amerika agar Indonesia sungguhnya bisa lepas subsidi minyak. Karena takut ditekan Eropa Barat dan Amerika, kita tidak berani beli minyak Rusia. Tiap proyek saja bisa nggak tidak bergantung pada uang Tiongkok, tidak tergantung pada teknologi Tiongkok, tidak tergantung pada SDM Tiongkok, tidak bergantung pada hutang dolar Amerika, dan kendali politik luar negeri harus ikut kebijakan negara lain. Bisa nggak itu berhenti? Rindu rasanya memiliki negara yang utuh, dan inilah sebenarnya yang banyak negara Afrika menginginkan. Perang dulu di Eropa Timur. Di sisi Indonesia, kita harus punya rencana bernegara. Salah satunya membangun tanpa Tiongkok, membangun tanpa dolar. Sebagai salah satu agenda Indonesia berdaulat 2045. Kita mungkin ada baiknya melihat India dulu kali ini. India itu menyebut virus corona sebagai virus Wuhan. Ini menunjukkan tuduhannya dengan jelas siapa yang memainkan virus itu. Atau pihak barat menyebut Putin sebagai autokrat Rusia atau penguasa tunggal Rusia. India menyebut Putin dengan sebutan yang terhormat, His Excellency. Sahabat, sebagai informasi terakhir, kemarin Amerika membeli minyak Rusia lewat Vladivostok di sisi timur Rusia untuk dikirim ke sisi barat Amerika, daerah California, yang saat ini harga bensin mendekati $7 per galon atau sekitar 22 ribuan per liternya. Beda dengan sisi timur Amerika yang rata-rata masih $6 atau sekitar 19 ribuan per liter rupiah. Di sisi timur dapat minyak dari Selat Hormuz lewat terusan Suez tentunya. Jadi akan mahal kalau dikirim ke California. Mending beli dari Rusia dan Amerika bayang pakai dolar Amerika lagi. Aneh kan dunia ini? Makanya pada sekolah di Lemanas dulu deh baru jabat.